kali ini saya akan memberikan firman Tuhan mengenai memenangkan pertarungan iman yang terada di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca dalam perikop ini mengatakan perlengkapan rohani. Paulus saat menulis surat Efesus ini, dia mengerti benar, dia memahami bahwa di dalam keadaannya dia terhimpit. Jemaat-jemaat di Efesus sedang mengalami pertumbuhan iman di dalam kekristenannya, yang seharusnya Paulus dapat mengajarkan kepada mereka, membimbing mereka, namun Paulus sedang dipenjarakan. Nah, tulisan-tulisan yang Paulus tulis ini di dalam Efesus ini merupakan suatu tulisan yang Paulus tulis di dalam penjara. Paulus mengajarkan bahwa hidup itu harus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Ini adalah tujuan dari penulisan Paulus. Kita bisa belajar bahwa di sini mengenai perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani yang kita lihat adalah perlengkapan perang. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dalam firman ini bahwa kita harus memiliki perlengkapan perang. Sebelum kita berperang, kita harus memiliki perlengkapannya tersebut. Nah, di dalam peperangan kita harus melihat timing yang tepat sebelum kita berperang. Kita harus menganalisa lawan kita. Kita harus mengerti medan peperangan kita. Yuk, kita belajar bersama-sama di dalam kesempatan kali ini apa strategi kita untuk dapat memenangkan pertarungan. Yang pertama adalah semangat juang orang percaya. Semangat juang orang percaya. Di dalam semangat juang orang percaya ini harus memiliki yang namanya kekuatan. Orang percaya harus kuat. Di dalam ayat 10 kita baca, hendaklah kamu kuat. Hendaklah, ini adalah kata perintah yang mengharuskan kita untuk kuat. Tanpa kekuatan kita, tanpa kita kuat, kita tidak dapat melawan perlawanan dari musuh. Di saat kita lemah, musuh menghajar kita. Di saat kita lemah, musuh dapat mengambil kesempatan untuk melawan kita. Makanya sebab haruslah kita menjadi kuat. Kita harus kuat untuk menjadi seorang pemenang, untuk kita berjuang di medan perang. Di saat kita kuat, itu perlu yang namanya latihan. Latihan itu menguras tenaga. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menjadi pemenang. Seperti halnya kalau kita lihat dalam kehidupan ini, kita lihat tim sepak bola. Tim sepak bola itu kalau kita lihat di Eropa banyak sekali tim-tim yang unggul seperti Barcelona, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Milan dan lain sebagainya. Pernah tidak kita berpikir, kenapa kok tim-tim ini terus yang menang? Tim-tim ini yang selalu mendapatkan kejuaraan. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti, ternyata sebenarnya mereka ini dilatih untuk menjadi menang.
Mereka memiliki mentalitas seorang pemenang, makanya setiap kali mereka bertempur, setiap kali mereka melawan pertandingan, setiap kali mereka melawan musuh-musuh mereka, tim-tim yang lain, mereka memiliki mentalitas seorang pemenang dan akhirnya benar mereka mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya yang harus dimiliki, harus mengetahui musuh. Sebelum kita melawan, kita harus menganalisa yang tepat bagaimana musuh itu, bagaimana musuh yang akan kita hadapi, seperti apa. Kita harus mengerti, kita harus memahami strateginya seperti itu. Di ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh kita adalah roh-roh jahat di dunia ini. Bukan musuh kita adalah daging, bukan musuh kita adalah manusia, bukan. Tetapi musuh kita adalah iblis yang jahat itu. Kita harus melawan mereka. Setelah kita harus memiliki semangat juang, kita harus memiliki yang namanya perlengkapan orang percaya. Kita harus memiliki perlengkapan sebelum kita berperang. Tidak mungkin seorang prajurit berperang tanpa membawa alat senjata apapun. Tidak mungkin. Dia harus mempersiapkan dirinya. Dia harus mempersiapkan apapun yang dia harus bawa. Nah, perlengkapan orang percaya apa? Yang pertama adalah menjaga kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat memenangkan pertarungan. Karena Allah adalah kudus. Di saat kita membawa Allah yang kudus di dalam pertarungan kita, Allah itu yang bekerja. Allah sendiri yang bekerja. Kesempatan kita adalah melihat pertarungan itu dimenangkan oleh kita oleh campur tangan Tuhan. Kemenangan di pihak kita. Di ayat yang ke-14 dan 15, di situ ada kasut, ada ikat pinggang, ada baju zirah. Ikat pinggang ini menandakan apa? Bersiap. Kalau kita sudah berikat pinggang, kita sudah siap. Kita untuk lari dapat dengan begitu cepat. Ikat pinggang di zaman Rasul Paulus ini bisa digunakan untuk menyimpan barang di dalam ikat pinggangnya tersebut. Yang kedua adalah baju zirah. Mengapa kita perlu memakai baju zirah? Kalau kita tahu bahwa baju zirah ini tahan terhadap pedang, tahan terhadap tombak, yang bisa mendapat melindungi tubuh kita dari berbagai macam senjata tajam. Berbaju zirah kan keadilan. Keadilan adalah pembenaran dan integritas. Di saat keadilan itu kita miliki, Tuhan yang adil bersama kita, kita mendapatkan kemenangan yang berintegritas. Yang selanjutnya adalah rela memberitakan Injil. Kasut kerelaan. Orang-orang Romawi waktu itu, prajurit-prajuritnya diberikan kasut demi apa? Untuk berjalan, agar mereka tidak kesakitan kakinya saat berjalan kaki menempuh ke medan perang. Agar di saat mereka di medan perang, mereka tidak menyibukkan kesakitan yang ada di kakinya. Di saat kita melangkah dengan kerelaan, dengan kasut yang enak kita pakai, maka kita akan enak jalannya. Kerelaan. Begitu juga kerelaan memberitakan Injil. Saat kita rela memberitakan Injil, kita akan mendapatkan suatu kenikmatan surgawi. Bahwa kita memberikan kasih kita kepada orang lain, kita menceritakan Yesus kita kepada orang lain, dan kita dapat memenangkan jiwanya oleh karena Tuhan dan Roh Kudus yang berada hatinya, dan hati kita yang rela untuk melayani mereka yang tersesat ini. Ada perisai, bertahan dengan perisai iman. Kalau kita lihat di dalam peperangan, perisai itu penting demi melindungi pedang dari musuh-musuh kita, agar tubuh kita tidak terluka. Perisai untuk melindungi diri kita. Tanpa iman kita lemah. Hanya memiliki iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan
iman yang teguh, kita dapat melawan si jahat, kita dapat melawan iblis, roh penguasa di dunia. Yang ketiga adalah kita harus memiliki kehidupan doa. Orang percaya kehidupan doa itu kita harus tekun berdoa. Di dalam ayat 18 yang ke-A, berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Setiap waktu ini mengatakan bahwa setiap waktu kita harus selalu terus-menerus berdoa. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita tetap berdoa. Mau kita enak, mau kita susah, tetaplah berdoa. Tanpa doa, kita tidak dapat kuat untuk melawan roh jahat di dunia ini. Terlebih juga kita mendoakan orang lain. Jangan hanya kita memikirkan diri kita sendiri. Jangan hanya kita memikirkan kehidupan kita sendiri. Kita mendoakan orang lain, kita berikan doa pada orang lain. Karena kita ingin mereka juga dimenangkan seperti kita dimenangkan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Apa yang dapat kita tangkap dari perenungan firman pada kali ini? Bagaimana strategi kita untuk memenangkan suatu pertarungan? Haruslah kita memiliki semangat juang, menggunakan perlengkapan senjata, dan tekun di dalam doa. Mari semua kita cek diri kita sendiri, bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah siap melawan medan pertempuran, atau kita perlu tarik mundur dan kita mempersiapkan segala sesuatu itu? Puji nama Tuhan, inilah firman yang saya dapat sampaikan. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.